Berbagai peristiwa unik, menarik, hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Tornado yang menyerang kota perbatasan Meksiko pada 25 Mei lalu sedikit menewaskan 13 orang. Tornado menghantam kota Ciudad Acuña dan merusak ratusan rumah di kota negara bagian Coahuila tersebut. Daerah ini berbatasan dengan Del Rio yang juga mengalami cuaca buruk. Gambar dan video saat kejadian menunjukkan mobil-mobil berterbangan dan menghantam bangunan. Puluhan orang dilaporkan terluka. Pihak berwenang mengatakan jumlah korban tewas kemungkinan bertambah. Gubernur Coahuila, Ruben Moreira, dalam kunjungannya ke lokasi kejadian mengatakan 10 orang dewasa dan 3 anak dikonfirmasi tewas. Sementara itu, seorang bayi hilang dan 150 orang telah dibawa ke rumah sakit karena terluka. Menurut Wali Kota Ciudad Acuña, Evaristo Lenin Perez, sebagian besar korban adalah mereka yang berada di luar rumah. Dia lantas mengimbau semua penduduk untuk tetap di dalam rumah atau bangunan. Perez menambahkan, tornado ini menjadi tornado pertama yang menghantam kota sejak lebih dari 100 tahun lalu. Tim penyelamat menyisir sekitar 750 bangunan rusak untuk mencari lebih banyak korban. Masalah pencemaran lingkungan dewasa ini semakin memprihatinkan. Salah satu contoh nyatanya adalah Danau Belandur di India. Baru-baru ini, danau yang ada di kawasan Bangalore itu menjadi bahan pemberitaan karena airnya yang terbakar. Polutan pada air di Danau India begitu tinggi hingga bisa memicu api. Permukaan danau tersebut tertutup total dengan busa putih yang dari kejauhan tampak seperti gumpalan salju. Namun di balik busa tersebut, air danau tampak hitam keruh karena limbah kimia dan sampah. Busa ini bahkan sempat memercikan api hingga beberapa kali. Warga setempat juga mengeluhkan gatal-gatal dan iritasi karena kontaminasi busa tersebut. Beberapa waktu lalu, burung pipit albino yang keberadaannya sudah sangat langka berhasil ditemukan di Australia. Burung tersebut berhasil dipotret di kawasan Danau Sanctuary Lakes dekat Melbourne, Australia, oleh seorang pengamat burung, Bob Winters. Dikatakan hewan tersebut adalah jenis yang sangat pemalu, jadi siapapun harus sangat berhati-hati memotretnya. Burung pipit albino ini terakhir kali berhasil ditemukan dan dipotret pada tahun 2010, juga di Australia serta Inggris. Pipit albino diketahui memiliki ciri mata merah, serta kaki dan paruh berwarna merah atau merah muda. And the world is made of energy, and the world is... Pihak berwenang kota Paris, Prancis akan membongkar ratusan ribu gembok simbol cinta yang ditempatkan oleh para wisatawan di pagar jembatan di atas Sungai Seine. Sebagai gantinya, mereka akan mengganti seluruh pagar jembatan yang semula terbuat dari besi berlubang dengan semacam lembaran plastik kaca sehingga wisatawan tidak dapat menempatkan gembok. Hal ini dilakukan untuk mencegah jembatan bersejarah itu runtuh karena dibebani ribuan gembok yang beratnya mencapai 50 ton. Selama ini, pasangan yang datang dari berbagai penjuru dunia memasang gembok sebagai simbol cinta di ruas pagar jembatan itu. Lalu mereka membuang kuncinya ke Sungai Seine yang mengalir di bawahnya. Pada 2014 lalu, salah satu bagian dari pagar jembatan itu rusak karena beban yang terlalu berat dan jatuh ke dasar sungai. Kebiasaan ini telah menjadi bagian dari kelaziman para turis di kota ini. Seorang nenek berusia 65 tahun telah melahirkan bayi kembar 4
di sebuah rumah sakit di kota Berlin, Jerman pekan ini. Dari bayi kembar 4 itu, 1 berjenis kelamin perempuan dan 3 lainnya adalah laki-laki. Keempat bayi lahir prematur dalam usia kehamilan 26 minggu melalui operasi sesar dengan berat sekitar antara 655 gram dan 960 gram. Meski demikian, kesehatan 4 bayi itu dalam kondisi baik dan memiliki peluang bagus untuk bertahan hidup. Annegret Raunik, nama ibu dari 4 bayi tersebut, sebelumnya sudah memiliki 13 anak dan 7 cucu. Pengumuman kehamilannya telah memicu debat publik di Jerman. Raunik yang berprofesi sebagai guru bahasa Inggris dan Rusia di Berlin disebut sebagai wanita tertua di dunia yang memiliki bayi kembar 4, tetapi bukan ibu tertua yang melahirkan anak. Jordan Norcat, putra pertama Andy Rif, menjadi perbincangan hangat di dunia hiburan beberapa waktu ini. Jordan berkarir jauh dari dunia hiburan seperti sang ayah. Bila ayahnya serius berkecimpung di dunia musik, sang buah hati justru bergabung di National Guard US Army. Tentunya hal ini memberikan sebuah kebanggaan tersendiri sekaligus sedikit rasa khawatir. Sebagai seorang prajurit, tugas untuk diberangkatkan ke medan perang tentunya sudah menjadi makanan wajib bagi Jordan Norcat. Hal itulah yang merupakan sumber dari rasa khawatir Andy. Meski begitu, sebagai seorang ayah, Andy mendukung keinginan sang anak. Andy mengaku saat mendukung profesi anaknya ini karena sangat positif. There's a picture on my kitchen wall, looks like Jesus and his friends involved. Joseph Robinette Bob Biden III, putra tertua Wapres AS Joe Biden, meninggal dunia karena kanker. Hal ini disampaikan oleh Gedung Putih 30 Mei malam waktu setempat. Joe Biden dalam pernyataan atas nama keluarga Biden mengumumkan bahwa Bo telah meninggal setelah berjuang melawan kanker otak. Dituliskan juga bahwa Bo berjuang melawan kanker otak dengan keberanian dan kekuatan yang dia tunjukkan setiap hari dalam hidupnya. Presiden Barack Obama dalam pernyataan terpisah mengungkapkan bela sungkawanya pada Sabtu malam. Bo Biden adalah mantan jaksa agung di negara bagian Delaware. Veteran perang Irak ini menjadi salah satu tokoh masyarakat paling populer dan dianggap terdepan dalam merebut kompetisi kursi gubernur Delaware pada 2016. Namun pada 2013, dia mengaku telah memulai pertarungan dengan kanker yang menyerangnya. Every day I wake up next to an angel. Korban tewas akibat badai dan banjir di Texas, Amerika Serikat terus bertambah menjadi 21 orang. Badai terus melanda wilayah Texas. Hingga pada 29 Mei lalu, ketinggian banjir di wilayah tersebut terus bertambah. Ratusan warga di Dallas melaporkan adanya situasi darurat di lingkungannya akibat badai yang membawa hujan deras. Warga di seluruh wilayah negara bagian Texas mengalami cedera, kehilangan harta maupun keluarga, hingga kehilangan nyawanya sendiri akibat cuaca buruk yang tak henti-hentinya melanda wilayah itu selama beberapa minggu. Gubernur Texas telah menetapkan sebanyak 70 distrik di wilayah sebagai wilayah terdampak bencana. Di jalanan dekat wilayah Dallas, ribuan mobil terjebak banjir hingga sekitar 6 jam. Palang merah setempat mengirimkan makanan dan minuman bagi warga yang terjebak. Badan Perakiran Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan banjir bagi wilayah Central Texas hingga Missouri yang diperkirakan bisa meluas jika hujan terus melanda tanpa henti. Banjir dan badai memicu serangkaian insiden yang sejauh ini telah merenggut 21 nyawa di beberapa wilayah. Presiden Obama pun telah menandatangani deklarasi bencana bagi Texas yang berarti mencarikan anggaran federal untuk dialirkan ke Texas demi membantu pembangunan kembali wilayah tersebut usai banjir. When she first said hello, funny how time flies when you're in love. There's a place in your heart and I know that it is love and this place. Seorang pemuda asal Nairobi, Kenya benar-benar ingin menikahi putri sulung Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Malia. Demi mencuri hati Malia, pengacara ini menawarkan berbagai macam ternak miliknya.
Felix Kiprono menawarkan 50 ekor sapi, 70 ekor biri-biri, dan 30 ekor kambing untuk Malia yang tahun ini baru akan menginjak usia 17 tahun. Tidak disebut dirinya jatuh hati kepada putri sulung Obama itu. Tanpa malu-malu, Kiprono menyebut dirinya tipe pria yang setia pada orang yang disayanginya. Dia bahkan mengaku sudah sejak lama memperhatikan Malia, bahkan sejak Malia berusia 10 tahun. Kiprono kini tengah menyusun sebuah surat untuk mengutarakan niatnya menikahi Malia dan rencana mengirim pada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kenya agar diteruskan kepada keluarga Obama. Jika ditaksir sesuai harga ternak dari Africa Farming, tawaran ternak-ternak Kiprono itu mencapai kisaran 90.000 US dollar atau setara 1,1 miliar rupiah. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot. If we try, we shall see. In this we cannot feel. Fear or dread, we stop existing and start living.